Kita akan bahas bagian kedua dari 5 soal terpenting tentang teknik integral fungsi trigonometri. Teman-teman perlu lihat bagian yang pertama, yang sebelum ini ya. Itu menjadi dasar untuk video yang sekarang, teman-teman. Oke, kita akan bahas 5 soal itu adalah ini. Sebelum kita ke sini, saya akan memberikan dasarnya dulu, teman-teman, tentang integral ya. Nah, integral simbolnya seperti ini. Misalnya x pangkat 3 dx. dx. Maka pangkat x naik 1, teman-teman. Dan ini x. Maka pangkatnya naik 1 jadi 4. Nah, ini 1/4. Jadi dilihat ya, terhadap apa dia? dx, maka pangkat x naik 1. Integral misalnya seperti ini. Nah, ini d sin x. Maka pangkat sin x naik 1. Dan ini sin x. Maka pangkatnya naik 1 jadi 4. Nah, ini 1/4 ya. Bagaimana kalau integral sin x dx? dx, pangkat x naik 1. Tapi x-nya berada di dalam fungsi trigonometri sin. Yang seperti ini tidak naik 1, teman-teman ya. Nah, kita ingat lagi integral dari sin. Saya tuliskan di sini ya. Tulis saja sin cos, negatif cos, sin cos. Turun, yaitu turunan. Kebalikannya, integral. Integral sin, nah berarti ini sin, integralnya adalah negatif cos. Maka ini integralnya adalah negatif cos. Plus C. Jadi, kalau di x, pangkat x-nya naik 1. D sin x, pangkat sin x naik 1. dx, pangkat x naik 1. Tapi berhubung dia berada di dalam sin, pangkatnya nggak naik 1. Tapi kita menggunakan ini, teman-teman ya. Integral fungsi trigonometri. Oke, ini menjadi dasar untuk integral, teman-teman ya. Baik yang aljabar maupun yang trigonometri. Sekarang kita soal yang pertama. Nah, integral ini dipisah oleh pengurangan. Dipisah oleh kurang atau tambah itu boleh dipecah. Ini kita pecah ya. Integral 6 cos 3x dx dikurang integral 4 sin 2x dx. dx, pangkat x naik 1. Tapi x itu berada di dalam cos. Nah, ini kita gunakan ini, teman-teman. Seperti ini tadi ya. Tapi yang ini tadi, ini harus sama, teman-teman. Nah, kita lihat di sini belum sama. Kita usahakan jadi sama. Teknik menyamakannya nanti akan saya berikan, tapi teman-teman jika ingin lebih paham, lebih detail, silakan lihat video sebelum ini ya. Linknya ada di deskripsi video. Di video bagian yang pertama, teman-teman ya. Oke, sekarang kita membuat sama. Integral 6 atau konstan boleh di luar, teman-teman ya. 6-nya di luar. 6 integral cos 3x, bikin aja di belakangnya itu d3x. Harus dibagi sama turunan 3. Turunan 3x. 3 ya. Dibagi artinya per. Berarti per 3. Nah, itu berarti 1/3, teman-teman. Nah, gini. Dikurang 4-nya di luar konstan ya. Integral sin 2x, kita bikin aja di belakang d itu 2x dibagi sama turunan 2x. Turunannya 2 ya. Berarti dibagi 2 per 2. Nah, berarti hasilnya 6/3 itu 2.
ini sudah sama, maka integral cos. Nah, ini cos, integral itu di atasnya, berarti sin. Nah, ini jadi sin 3x. Dikurang 2, ini sudah sama, berarti integral sin. Ini sin, integralnya negatif cos. Nah, berarti ini negatif cos. Ketemu negatif di depan jadi plus ya teman-teman ya. Cos 2x tambah c. Ini adalah hasilnya teman-teman. Kalau dipisah kurang atau tambah boleh dipecah ya teman-teman ya. Hati-hati yang nomor 2 ini dipisah perkalian. Nah ini nggak boleh. Dan ini kalau langsung tuh nggak ada integralnya. Nah ini harus diubah terlebih dahulu. Kita memerlukan rumus trigonometri untuk mengubah perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini teman-teman. Rumusnya 2 sin A kali cos B, 2 sin cos, sin ditambah sin. Sudutnya sini tinggal ditambahkan A tambah B, yang sini A dikurang B. Saya tulis ulang, 2 sin cos, sin tambah sin. Berikutnya 2 cos sin kurang sin. 2 cos cos, cos tambah cos. Ini ada negatifnya. Negatif 2 sin, cos dikurang cos. Kita lihat yang nomor 2, 6 cos sin. Berarti cos sin. Nah yang ini teman-teman ya. Tapi 2 cos sin, maka 6-nya diubah. 3 kali 2. Nah, berarti 3 dikali, saya letakkan di sini ya. Integral, 3-nya di luar aja. Dikali 2 cos 5x sin x dx. Nah, ini 2 cos sin. Ini ya. Berarti yang sini ya. Sin dikurang sin. 3-nya tetap. Integral sin dikurang sin dx. Dalamnya ini tambahkan seperti ini ya, A tambah B ya. Berarti 5x ditambah x, 6x. Yang ini kurangi, 5x dikurang x itu 4x. Berikutnya ini seperti nomor 1 tadi, dipisah kurang, kita pecah. 3-nya di luar ya teman-teman ya. Kurung besar, integral sin 6x dx. Sekalian kita bikin sama. D6x, maka dibagi turunan 6x. 6 ya, per 6 atau 1/6 gini. Dikurang integral sin 4x dx. Kita bikin langsung 4x, berarti per 4 ya. Nah gini. Dah sekarang kita proses, 3-nya di luar, kurung besar, 1/6, integral sin, negatif cos. Nah teman-teman perlu hafal yang ini nih. Ya. Nah, sin integralnya adalah negatif cos. Tulis saja seperti ini teman-teman. Sin cos, negatif cos, sin cos. Kalau nggak hafal ya. Terus ke atas itu berarti integral. Integral sin berarti negatif cos. Nah ini negatif cos. Negatif kita letakkan di depan. 6x. Dikurang 1/4. Integral sin lagi nih. Ini udah sama ya. Berarti negatif cos. Ketemu negatif ini jadi plus ya. 4x plus c. Ini adalah hasilnya. Kalau soal pilihan ganda tergantung teman-teman. Ini mungkin dikalikan ke dalam. Kita kalikan ke dalam berarti negatif 3/6 atau setengah. Cos 6x positif 3/4 cos 4x ditambah c. Untuk nomor 3, cos kuadrat itu. Nah, itu kan sebetulnya
Cos dikali cos. Nah, berarti cos. Nah, ini teman-teman. 2 cos. Cuman itu kan 1 nih. Berarti supaya ada 2, makanya harus setengah. Nah, nanti cos tambah cos. Atau kalau enggak, saya sudah siapkan rumusnya. Khusus yang kuadrat itu bisa diubah seperti ini. Sin kuadrat A setengah 1 dikurang cos 2 kali sudutnya. Ini A, ini 2A. Untuk cos kuadrat A setengah 1 ditambah cos 2A. Bedanya min sama plus teman-teman ya. Dan nomor 3 ini cos kuadrat tuh. Nah, berarti ini. Sama dengan di sini ya teman-teman ya. Setengahnya konstan kita letakkan di luar. Integral cos kuadratnya itu berarti jadi 1 ditambah cos 2 kali sudutnya. Berarti 6x ya. Nah, gini teman-teman. Nah, selanjutnya dipisah tambah. Nah, kita pecah ya. Setengahnya di luar. Kurung besar. Integral 1 dx ditambah integral cos 6x ya. Cos 6x dx. Sekalian kita bikin sama d6x gini. Berarti dibagi tunanya 6. Dibagi itu per ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Dah, berarti ini setengah kurung besar integral 1 dx. Maka pangkat x naik 1. Ini enggak ada x-nya, itu sebetulnya x pangkat 0. Berarti naik 1 jadi x pangkat 1 per 1. Atau x teman-teman ya. Nah, kita kan tahu integral 1 dx itu sebenarnya kan langsung x. Seperti integral 3 dx itu langsung 3x. Tapi idenya dari situ. Dx, maka pangkat x naik 1. Kok nggak ada x, itu x pangkat 0. Naik 1, jadi pangkat 1 ini per 1. X teman-teman ya. Ditambah integral, ditambah 1/6. Integral cos 6x d6x. Ini sudah sama, harusnya sih pangkat 6x naik 1. Berhubung 6x-nya berada di dalam cos, maka ini integral cosnya. Itu sin. Nah, inilah dia hasilnya. Kemudian ini bisa kita kalikan ke dalam ya. Setengah x ditambah 1/12 sin 6x ditambah c. Bagaimana yang nomor 4? Nah, cos pangkat 3 perlu kita ubah teman-teman ya. Cos pangkat 3 itu cos pangkat 2 dikali cos pangkat 1 gini. Pangkat 2-nya bisa diubah pakai ini, bisa juga diubah pakai yang satunya. Pada umumnya sih untuk pangkat ganjil itu mengubahnya ke satunya. Tapi diubah ke sini juga bisa teman-teman. Nah, kita kerjakan sini. Nah, ini diubah jadi seperti ini. Integral cos pangkat 3 itu cos kuadrat dikali cos pangkat 1. Nah, kuadratnya ini diubah pakai ini. Identitas trigonometri. Berarti kalau cos kuadrat aja, nah yang ini dipindah nih. 1 dikurang sin kuadrat A. Nah, berarti ini menjadi integral 1 dikurang sin kuadrat 2x kali cos 2x dx. Yang ini teman-teman ya. Dah, itu bisa dipecah. Ya, bisa dipecah teman-teman. Sama dengan integral bisa dipecah 1 integral 1 cos 2x dx dikurang
integral sin kuadrat 2x cos 2x dx. Atau bisa juga langsung diubah di belakang D-nya ini. Nah, coba kalau kita ubah jadi sin 2x, terpenuhi nggak teman-teman? Kita cek ya. Ini 1 dikurang sin kuadrat 2x atau sin 2x pangkat 2 ya. Kali cos 2x, langsung kita ubah D-nya. D sin 2x. Jadi alternatifnya selain di belakang D itu 2x, tapi itu belum tentu cocok, bisa juga kita ubah ke sini. Mungkin cos 2x, mungkin ke sin 2x. Terutama yang ada pangkatnya teman-teman. Nah ini teman-teman mungkin perlu jeli melihatnya ya. Nah lihat deh supaya lebih mantap pemahaman teman-teman, video di bagian yang pertama ya. Karena ini D sin 2x, maka perlu kita bagi sama turunan sin 2x. Dibagi per, karena bagi. Sin 2x, turunan sin, itu cos. Cos 2x, turunan sinnya ya. 2x diturunkan juga, turunannya 2, dikali 2. Turunan itu harus seperti itu teman-teman ya, kali 2. Nah sekarang coba lihat, cos 2x-nya nih hilang. Oh ya teman-teman, saya ingatkan, turunan ini kan 2 cos 2x. Karena masih memuat x di sini, dia tidak boleh diletakkan di luar. Kalau konstan seperti 2 ini boleh teman-teman. Nah ini nggak boleh. Ini harus berada di dalam integral ya teman-teman ya. Dan ternyata benar ini habis cos 2x-nya. Artinya selain sin 2x, di dalam sini tuh tidak ada x lagi teman-teman. Selain ini. Karena ini udah hilang. Nah itu berarti membuat menjadi D sin 2x-nya itu sudah benar teman-teman. Nah sekarang berarti ini menjadi per 2 ini ya. Itu artinya setengah, kita letakkan depan aja. Saya tulis ulang tuh. Integral 1 dikurang sin 2x pangkat 2 D sin 2x. Karena ini D sin 2x, maka pangkat sin 2x naik 1. Nah, ini naik 1 jadi 3. Tapi ini dipisah kurang ya. Ini tidak ada sin 2x-nya. Itu sebetulnya sin 2x pangkat 0. Berarti naik jadi sin 2x pangkat 1. Maka ini per 1. Nah, jadinya sin 2x teman-teman. Setengahnya tetap ya, kurung besar, ini jadi sin 2x. Itu yang sini ya. Itu sama seperti ini teman-teman. Misalnya integral 1 dx tadi. Berarti ini 1x. Seandainya ini integral 1 dz gitu, berarti 1z atau z langsung ya teman-teman. Seandainya misalnya integral d segitiga nih, 1 segitiga, 1 nggak tulis nggak apa-apa ya. Itu langsung segitiga gitu teman-teman. Ya, 1 segitiga. Nah, ini integral 1 D sin 2x, berarti langsung sin 2x. Dikurang, nah ini pangkatnya naik 1 nih. Karena itu udah sin 2x, udah D sin 2x ya. Maka ini pangkatnya naik 1, jadi 3. Nah, berarti sini 1/3. Nah inilah hasilnya teman-teman. Kita bisa mengalihkan ke dalam ya. Nah seperti ini. Berarti hasilnya setengah sin 2x dikurang 1/6 sin pangkat 3 2x ditambah c. Sekarang kita ke nomor 5. Nah ini kita perlu tahu tan itu diturunkan tuh turunannya sekan kuadrat ya. Ternyata ini turunan dari tan. Maka nanti di belakang D itu kita bikin D tan X teman-teman. Sorry, D tan 2X. Karena turunannya sekan kuadrat 2X. Nanti ini bisa hilang. Nah itu berarti benar teman-teman. Ya. Nah berarti kita bikin di atas ya teman-teman ya. Itu sama dengan integral
tan 2x, sekan kuadrat 2x, dx-nya kita ubah langsung, d tan 2x. Alasannya turunan dari tan 2x itu, turunan dari tan itu sekan kuadrat. Nah, ini nanti bisa hilang teman-teman. Yaitu, ini harus dibagi sama turunan tan 2x. Tan itu turunannya sekan kuadrat. Berarti ini sekan kuadrat 2x. Ingat, 2x diturunkan juga. Kali 2 ya. Nah, gini. Nah, coba lihat, ini hilang. Ada 2 di bawah itu setengah. Nah, ini sudah integral tan 2x, d tan 2x. Karena d tan 2x, maka tan 2x pangkatnya naik 1. Dan ini tan 2x, pangkatnya naik 1. Ini pangkat 1, berarti jadi 2 ya. Tan 2x, pangkatnya jadi 2, sini 1/2. Tambah C. Ini hasilnya teman-teman. Atau ditulis ini 1/4 ya. Nah, ini adalah hasilnya. Tapi boleh juga teman-teman, coba lihat. Kalau sekan itu turunnya kan sekan kali tan. Atau tan kali sekan. Di sini kan ada tan kali sekan. Karena sekan kuadrat itu kan sekan kali sekan. Tan 2x, sekan 2x, sekan 2x dx, ya kan? Nah, ini tan kali sekan itu turunan dari sekan. Oh, kalau gitu kita bisa juga membuat di belakang d ini sebagai d sekan. Karena ada turunannya di sini teman-teman. Ya, ini. Nah, sekarang coba kita kerjakan pakai yang itu ya. Sama dengan integral tan 2x sekan kuadrat 2x d. Nah, kita bikin sekan 2x. Harus dibagi sama turunan sekan 2x. Turunan sekan adalah sekan kali tan. Berarti sekan 2x kali tan 2x. Jangan lupa 2x diturunkan, itu 2. Berarti dikali 2. Nah, coba lihat. Ini kan habis. Sekan 2x ini habis. Ini pangkatnya tinggal 1. Berarti masih ada 2 di bawah. Itu artinya per 2. Atau 1/2 atau setengah. Integral sekan 2x d sekan 2x. Karena d sekan 2x, maka pangkat sekan 2x naik 1 teman-teman. Nah, ini naik 1. Ini pangkat 1 ya. Berarti naik 1 jadi 2. Nah, berarti di sini 1/2 tambah C. Atau 1/4 sekan kuadrat 2x tambah C. Ini adalah hasilnya. Perhatikan teman-teman, sama nggak itu? Kok tampilannya beda? Sebetulnya sama. Coba kita buktikan sama atau tidak ya. Pembuktiannya bisa pakai integral tentu teman-teman. Misalnya ini ada batas integralnya. Ambil aja batas integral misalnya dari 0 sampai misalnya pi deh. Nah, coba teman-teman hitung ya. Itu akan sama nanti hasilnya. Atau bisa juga pakai rumus trigonometri yang lebih umum. Kalau integral tentu kan untuk kasus khusus mungkin ya. Itu kan tidak mencerminkan untuk keseluruhan kasus. Nah, yang ini lebih umum. Rumus trigonometri. Nah, kita ingat lagi teman-teman. Rumus trigonometri untuk membuktikan ini ya. Kita ingat. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A tadi kan hasilnya 1. Untuk memunculkan sekan. Nah, kita ingat sekan itu apa teman-teman? Sekan itu 1/cos ya. Maka untuk memunculkan sekan 1/cos ya. Kita bagi semuanya dengan cos atau dikali 1/cos kali 1/cos A dikali ini teman-teman ya. Dikali 1/cos itu sama artinya dibagi dengan cos A ya, lebih tepat cos kuadrat. Maka sin kuadrat dibagi cos kuadrat itu hasilnya
tan kuadrat. Sin per cos itu kan tan. Berarti ini tan kuadrat A ditambah cos kuadrat A dibagi cos kuadrat A berarti 1 sama dengan 1 dibagi cos kuadrat. Seper cos itu sekan. Berarti sekan kuadrat. Nah, kita ubah ke sini rumusnya teman-teman. Asal mulanya seperti itu, memperoleh rumusnya ya. Oke, sekarang kita ingin mengubah yang mana? Misalnya yang ini deh. Nanti harus jadi yang atas ya. Ya, kita ubah. 1/4 atau cukup, ya nggak apa-apa, 1/4 sekan kuadratnya teman-teman ya, semuanya. 1/4 sekan kuadrat 2x ditambah c sama dengan 1/4 sekan kuadratnya diubah nih. Nah ini, tan kuadrat tambah 1. Sudutnya sama 2x ya, tambah 1, tambah C. Nah, kita kalikan ke dalam ya. Sama dengan 1/4 tan kuadrat 2x ditambah 1/4 ditambah C. Nah, perhatikan teman-teman, jadi seperti ini. Tapi kok ini beda? Kok ada 1/4? Nah, ini C itu kan konstan sembarang, teman-teman. Iya kan? Nah, ini juga konstan. Ini konstan, ini konstan. Jumlahnya itu juga konstan. Nah, sebetulnya konstan di sini itu adalah konstan yang ini tadi ditambah 4. Jadi C-nya di situ beda. Jadi sebetulnya sama itu. Ini boleh ditulis 1/4 tan kuadrat 2x ditambah konstan yang lain, misalnya C1. Nah, sama teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini 5 soal pilihan bagian yang kedua tentang teknik integral fungsi trigonometri. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman teman-teman ya. Bagi teman-teman yang menghadapi tes atau ujian, misalnya ujian masuk Akpol atau Bintara, atau ujian semester, atau ujian akhir sekolah, atau ujian mandiri masuk perguruan tinggi negeri, seperti UM-UGM, SIMA UI, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sebanyak mungkin orang teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Terima kasih semuanya.